Senator, tahukah kamu bagaimana daerah menyuarakan kepentingannya di tingkat nasional? Nah, disinilah peran penting Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Nah, konco senator, berdasarkan pasal 247 Undang-Undang MD3, DPD RI merupakan perwakilan daerah yang secara sah berkedudukan sebagai lembaga negara. Merujuk pada pasal 248, DPD RI setidaknya mengemban 4 fungsi utama demi menjaga keseimbangan daerah. Pertama, fungsi pengajuan. DPD RI berwenang mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, hingga pengelolaan sumber daya alam serta perimbangan keuangan. Kedua, fungsi pembahasan. DPD ikut terlibat langsung dalam membahas rancangan undang-undang pada bidang-bidang daerah tersebut. Dan ketiga, fungsi pertimbangan. DPD RI memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN serta RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dan keempat, fungsi pengawasan. DPD aktif mengawasi pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama demi kepentingan masyarakat daerah. Untuk memastikan suara rakyat terdengar, Undang-Undang MD3 mewajibkan setiap anggota DPD untuk berdomisili di daerah pemilihannya dan memiliki kantor di ibu kota provinsi. Sesuai dengan Peraturan Sesjen DPD RI Nomor 2 Tahun 2022, kantor DPD RI di tingkat provinsi inilah yang bertugas untuk menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian. Tujuannya jelas, untuk mendukung penuh wewenang dan tugas para anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing. Bagaimana ritme kerja mereka? Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPD RI Nomor 2 Tahun 2024, tahun sidang DPD dimulai pada 16 Agustus dan berakhir pada 15 Agustus tahun berikutnya. Dalam 1 tahun sidang tersebut, setiap anggota DPD RI turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi daerah atau reses sebanyak 5 kali. Ketika sidang paripurna penutupan masa sidang tiba, hal itu menjadi babak baru di mana para anggota DPD RI diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusional di daerah demi Indonesia yang lebih merata dan sejahtera. Berdasarkan Pasal 61 Ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Lingkup Tugas Komite 1 meliputi pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan atas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang tentang APBN sebagai pelaksanaan fungsi anggaran. Beralih ke Komite 2, menurut Pasal 61 Ayat 2 lingkup tugasnya meliputi pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang tentang APBN sebagai pelaksanaan fungsi anggaran. Lalu, bagaimana dengan Komite 3? Menurut Pasal 61 Ayat 3, lingkup tugas Komite 3 meliputi pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan pendidikan dan agama. Pelaksanaan fungsi legislasi dengan memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang terkait pendidikan dan agama. Penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang tentang APBN sebagai pelaksanaan fungsi anggaran.
Terakhir ada Komite 4 yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi legislasi yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pertimbangan atas rancangan undang-undang terkait pajak. Lalu Komite 4 juga melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan BPK, lembaga keuangan mikro dan aset negara. Ada pula pelaksanaan fungsi anggaran dengan memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang terkait APBN, dan terakhir memberikan pertimbangan mengenai pemilihan calon anggota BPK yang diajukan oleh DPR. Nah, konco senator, itulah rincian tugas dari Komite 1 hingga Komite 4 DPD RI demi memperjuangkan kemajuan daerah kita. Tugas besar ini tentu tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya dukungan dan masukan dari Anda semua. Nah, sekarang giliran kamu yang bersuara. Konco senator bisa menyampaikannya secara online lewat kolom komentar dan pesan langsung di seluruh media sosial resmi kantor DPD RI Jawa Tengah. Selain itu, konco senator juga bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Imam Bonjol nomor 185 Semarang untuk berdiskusi secara tatap muka. Suara Anda adalah masa depan daerah kita. Sampai jumpa di video berikutnya. DPD RI dari daerah untuk Indonesia.